pas aku lagi debat pun, aku tuh ada situasi di mana juga udah mulai kayak Terpicu. panas gitu kan, kayak wah. Halo semuanya, sekarang kita lagi sama seseorang. Ya, ini seseorangnya spesial nih kali ini. Bu Tata menghadirkan salah satu bintang tamu yang sangat spesial untuk kita tanya-tanya nih teman-teman. Jadi ini adalah Sharon. Mungkin Sharon bisa perkenalkan diri dulu. Oke, hai semuanya, aku Sharon Sitania, Gadis Sampul 2020. Ya, jadi yang ada di sebelah aku ini adalah Sharon sebagai Gadis Sampul 2020. Baru berapa bulan berarti? Baru banget ya? Iya betul, baru sih karena terakhir aku kan malam finalnya itu di bulan Desember tanggal 5. Wah, masih 2 bulan, sebulan lebih ya? Iya betul, Wah, ini sebulan lebih. berarti title-nya tuh New Gadis Sampul, Yes. Gadis Sampul. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol teman-teman sama Sharon buat mengenal lah Sharon ini kesehariannya gimana. Terus siapa tahu cerita-cerita dari Sharon ini bisa menginspirasi teman-teman gitu. Oke, Sharon mungkin perkenalan kayak nama, umur, sekarang lagi kesibukannya apa, ukuran sepatu, ukuran baju boleh? Oke. Boleh. Tadi mungkin nama lengkap kali ya Sharon Sitania, tapi aku biasanya dipanggil Sharon. Terus sekarang ini umur 17 tahun, mau 18, kelas 12 SMA, tingkat akhir berarti itu di SMA, terus mau kuliah. Kesibukannya sekarang paling aku tuh banyakan rata-rata ya belajar aja sih buat di UTBK gitu kan, tapi juga berorganisasi sih mostly gitu. Aku ada di salah satu organisasi namanya Self Love Warrior Indonesia, dan aku juga mendirikan organisasi aku sendiri namanya Paradigma Remaja gitu. Jadi paling aktifnya gitu sih belajar, karena kan pandemi juga ya nggak bisa banyak aktivitas banget. Jadi mostly itu kebanyakan ya udah via online aja gitu. Ini juga bikin penasaran nih. SMA IPA kan? Ya. Kalau nggak salah ngambil hukum. Iya tuh. Kita bisa bilang kalau di Twitter ambis hukum. Hashtag. Ya. Hashtag ambis Kenapa pengen ambis hukum? Pengen hukum? Pengen hukum karena aku SMP, SMA itu aku cukup lumayan aktif di bidang debat. Debat? Iya. Suka mendebat orang? Nggak Ayo kita debat berdebat. secara langsung ya. Nggak debat Oke. secara langsung, tapi kayak lomba-lomba perlombaan debat gitu. Jadi aku ngerasa kayak I'm passionate about that gitu. Aku senang berada di lingkungan itu. Jadi aku kayak cari tahu nih kira-kira kalau yang aku bisa mengimplementasikan passion dan hobi aku itu di jurusan apa ya gitu. Akhirnya aku cari-cari, oh ternyata hukum, komunikasi gitu kan. Tapi kenapa suka debat? Karena gini, ini nih bukan seksis ya kita bilang bahwa kalau misalnya wanita debat biasanya kan emosinya cepet set gitu loh. Bisa mengontrol itu kan biasanya emosi ya. Kok berminat gitu untuk perdebatan itu? Oke, sebenarnya kalau debat itu kalau kita ketika lomba itu kan ada 3M ya, kayak manner, method, matter. Oke. Jadi kalau dibilang emosi nggak bisa. Kenapa? Karena ada satu penilaian poin, manner itu dibutuhin. Jadi kayak gimana cara kita bisa mengontrol emosi kita tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Justru semakin kita sering berdebat, semakin kita sering ikut lomba dan tahu gitu, kepo gitu dunia debat tuh kayak gimana, ya justru nggak boleh tuh kayak cepet emosi gitu. Nah justru jadi aku melatih diri aku di situ gitu, supaya untuk kalau misalkan sebenarnya gitu melatih diri untuk kayak pas ngeliat kalau ada yang kira-kira aku kayak nggak setuju, ya udah learn to respect, terus kayak melihat sesuatu dari perspektif lawan gitu. Jadi kenapa kita harus melihat sesuatu dari perspektif lawan, supaya kita tahu gitu, tetap tenang dan bisa tahu kira-kira jawaban apa yang pantas untuk bisa kayak nge-counter argumen dari dia gitu. Kalau aku mikirnya gitu, jadi kayak justru lebih kayak untuk ngelatih emosi aku sih justru ikut debat tuh kayak gitu. Dari SMP? Dari SMP, betul, dari SMP. Dari SMP suka mendebat tuh, hati-hati teman-teman ya. Emang hati-hati. Ini berarti kalau debat itu kan yang diasah public speaking jelas, critical thinking ya? Betul. Apalagi berarti ya kalau orang debat tuh biasanya? Manner juga betul kan, Manner, karena kan salah satu isinya gitu. Berarti Sharon ini bisa dibilang orang yang cukup tenang, betul? Betul. Tergantung. Dalam kondisi tertentu. Tapi karena pas aku lagi debat pun, aku tuh ada situasi di mana juga udah mulai kayak Terpicu. panas gitu kan, kayak wah kok ini enggak, misalnya aku udah ngomong apa, terus tiba-tiba dia bilang Anda mengatakan ini, terus aku kayak nggak pernah ngomong itu gitu. Kok nih orang tiba-tiba mention sesuatu yang aku nggak pernah ngomong, terus jadi aku kayaknya nggak pernah dia ngomong itu. Jadi aku ikutan kayak gitu. Tapi kayak ya udah mulai, kalau udah mulai kayak panas kayak oke, tenang gitu. Oke. Mungkin ini cukup unik gitu hobi. Kalau orang mungkin kayak aku hobinya nyanyi, orang lain hobinya dance. Apa yang bikin seru dari debat? Oke, yang seru dari debat ya. Yang bikin seru dari SMP lo ditekuninya lo. Kenapa bisa seru? Oke, sebenarnya gini. Tadi kan aku udah mention ya manner, method, matter.
Nah dari 3 itu sebenarnya dari debat itu menurut aku itu seru. Pertama adrenalinnya. Itu seru, asik banget. Ketika kita kayak ada di situ, ketika kita ada di playing groundnya gitu, itu tuh menurut aku benar-benar kerasa banget kayak wah ini seru banget gitu, seru. Yes. Mungkin kalau orang yang nggak passionate tentang itu ya mungkin ngerasa malah pressure. Betul. Kayak apaan nih gue suruh ngomong gitu kan istilahnya. Tapi kalau aku ngerasa itu adrenalinnya tuh bikin aku semangat kalau dari debat itu yang pertama. Nah terus kedua aku juga cukup seneng baca, jadi kayak ngepoin isu-isu yang lagi terjadi nih di sekitar ya gitu, kayak yang revolves around the society. Jadi aku kayak dari kalau mau debat berarti kan harus baca dan kepo-kepo isu ini kan. Betul. Nah itu dari situ aku tuh ngerasa itu seru. Dan itu di-combine ketika kita udah tahu isu-isu apa dan kita juga bikin ngebangun argumen. Jadi aku ngerasa di situ tuh seru. Dan ketika seru, terus di-combine kita bisa langsung nyatain isu-isu yang kita tahu untuk kayak saling beradu argumen. Aku ngerasa di situ serunya tuh gitu. Adrenalin, iya, micu adrenalin. Terus berarti kan selama ini itu lomba-lomba ya? Ada nggak cerita yang paling kayak gitu, berbekas banget dari mungkin lomba-lomba itu? Oke, pengalaman mungkin debat pas di sampul kan nggak salah debat kan, ujungnya kan? Oh, pas di malam final. Iya, betul. Nggak tahu itu termasuk yang menarik apa enggak, tapi kalau yang paling menariknya mana? Kira-kira? Mungkin kalau yang di Gadis Sampul pas malam final itu bisa dibilang bukan debat secara bener-bener debat ya. Oh, bukan kayak di lomba gitu ya? Bukan kayak di lomba, tapi mungkin karena jurinya ngelihat latar belakang aku banyaknya mostly debat. Betul. Jadi kayak jadi mungkin kayak dipancing gitu untuk debat. Dan itu seru banget sih sumpah. Karena kayak pas waktu aku kan jadi ditanya gitu sama Kak Didi, karena dia Soekarno nama asli gitu. Terus dia tuh kayak menurut aku itu yang paling seru karena dia nanya beberapa hal yang bersangkutan sama debat yang aku pernah ikuti. Jadi dia kayak tanya tentang bela negara, terus kayak menurut aku gimana kayak kenapa kita harus berbahasa Inggris gitu loh. Yes. Kalau kita pengen nunjukin nationalism kita lah gitu. Kenapa harus menggunakan bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Kenapa kita nggak kayak Korea? Kayak Korea bisa terkenal kemana-mana, bahkan menyaingi Barat gitu kan trennya, tapi mereka ngeludahin bahasa mereka. Dan mostly K-pop itu kan nggak semuanya mereka bisa bahasa Inggris kan. Betul. Tapi buktinya mereka bisa bersaing gitu. Kak Didi tuh sempet nanya kayak gitu. Terus aku kayak di situ aku langsung kayak ya justru menurut aku belajar bahasa Inggris, ngeludahin bahasa Inggris itu kita sebagai jati diri bangsa Indonesia untuk memperkenalkan. Betul. Gimana caranya kayak kita mau memperkenalkan Indonesia ke halayak luas, ke dunia internasional kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Dan kalau misalkan Korea bisa kayak gitu, ya udah it's Korea gitu. Kita nggak perlu jadi kayak Korea gitu, punya self branding negara kita sendiri lah gitu. Tapi aku yakin juga sih Kak Didi pasti itu nanya juga untuk ngetes gitu loh. Iyalah, betul, itu seru banget, salah satu yang aku bakal jadi kayak aku highlight di hidup aku gitu. Dan kalau yang lain lagi adalah aku tuh waktu itu pernah lomba di Universitas Pertahanan. Unhan, betul banget ya. Terus kayak pas terakhir gitu, pas udah selesai debat, kita tuh ditanya kalau sebagai pelajar, apa yang mau kita apply untuk menerapkan bela negara. Terus aku sama 2 temanku namanya Cornel sama Robin, dia bilang kayak kita bikin kayak teori gitu. Kita bikin namanya triangle functional, segitiga fungsional, di mana ada 3 lapisan yang bekerja secara sinergis. Yang pertama itu pendidikan, pemerintahan, sama keluarga. Jadi kalau dari keluarganya udah diterapin, kamu harus nasionalis, kamu harus tahu Pancasila apa, kamu harus cinta negara, dan pendidikannya dimantepin kayak PKN-nya, dan dari pemerintahnya juga didukung, itu pasti ada rasa bela negara yang kuat gitu. Yes, kita mention itu waktu itu, dan setelah kita selesai lomba debat, kita tuh disamperin sama pers kan, dan kayak pas lagi disamperin gitu, kebetulan ada satu, aku lupa namanya siapa, tapi aku tahu dia tuh seorang jenderal jabatannya. Terus dia nyamperin kita bertiga dan dia bilang, kalian bisa nggak nulis jurnal nasional tentang 3 triangle functional ini gitu. Bikin ini istilahnya kayak skripsi kayak gitu. Nanti kita bakal ngasih dosen pembimbing dari Unhan. Nah tapi karena kemarin itu kan sebenarnya udah mulai mau bikin. Terus tapi kita sempat fokus ke UAS. Nah, ke cut UAS tadinya tuh mau kayak di tahun ini, akhir kelas 12. Cuman karena pandemi juga kan, jadi kayak susah buat connect lagi. Tapi mungkin kalaupun pengen connect lagi, mungkin kalau ketika kita udah di kuliah, kampus, nanti misalkan kita bertiga lagi bikin, terus kita kayak connect ke orang Unhannya lagi. Itu sih berkesan banget karena kayak ngerasa itu sebuah honor banget sih, kayak gitu. Kayak diminta untuk bikin jurnal nasional tentang triangle functional ini gitu. Iya, itu kan maksudnya pasti bukan goals dari debat itu kan? Betul banget iya. Kayak wah ternyata ini orang potensial nih, udah suruh bikinnya, kayaknya bisa nih orangnya kan. Iya ngerasa gitu. Gitu teman-teman. Nah mungkin karena
udah dari SMP juga ya, kan pasti dong setiap orang tuh ketika mendalami sesuatu ada fase amatirnya. Betul. Ada apa? Menurut kamu ada tips buat biar jago debat nggak sih? Oke. Aku juga nggak bilang aku udah profesional sih ya, Betul. karena kayak banyak banget orang yang jauh lebih keren, jauh lebih jago, dan kayak lombanya sampai internasional itu banyak. Betul. Aku bahkan masih di provinsi gitu-gitu. Nah, kayak kemarin juga National School Debate Championship sampai provinsi gitu, nggak kayak sampai udah internasional gitu, banyak. Cuman mungkin kalau yang aku sendiri yang aku terapin tipsnya itu adalah read more, itu penting banget, baca dan kayak tahu isu-isu terkini itu apa. Dan kayak aku ini kayak rahasia gitu, tapi aku suka ngomong depan kaca. Itu menurut aku ngebantu. Untuk melihat kayak ekspresi sama manner aku tuh kayak gimana. Jadi kayak aku kepo nih, kayak kalau depan kaca nih aku udah bener belum ya ngomong sendiri di depan kaca untuk ngelatih. Dan kalau udah depan kaca udah ngerasa oke, aku ngomong sama mama aku di depan mama papaku. Mungkin aku awalnya tuh gak suka ngomong di depan mama papaku karena aku malah malu kalau sama orang yang aku deket. Jadi kayak takut dicengin gitu kayak, atau mereka kayak justru malah kayak mengkoreksi wajahnya gitu. Nah justru itu jadi tantangan menurut aku, makanya aku challenge-nya gitu. Jadi aku ngomong langsung di depan mama papa aku gitu. Terus mereka nanti aku nanya, kalau aku ngomong gini mah, mama nanti mau jawabnya apa, papa mau jawabnya apa. Jadi biar aku mikirin perspektif orang lain kayak gimana. Betul. Karena kalau debat itu emang bener-bener definisi manusia gitu, sosial gitu hidupnya. Jadi nggak bisa kayak cuman perspektif sendiri gitu. Makanya kalau debat juga kan bertiga ya. Ada orang pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga gitu. Intinya ngomong depan kaca. Enggak sih, ngomong depan kaca mungkin lebih kayak lihat ininya ya, apa ya, kayak kita gesture, terus seberapa lancar kita, jadi lebih self-reflected gitu ya. Iya betul banget, self-reflected. Kayak, wah ternyata gue kayak gini nih, aduh belum oke, gini-gini ya. Itu intinya, itu rahasia dari siaran biar jago debat teman-teman. Tapi intinya gitu sih, hobi tuh macem-macem gitu. Tapi kalau misalnya kalian mendalami itu akan jadi modal yang besar buat kalian di masa depan. Oke, gitu teman-teman, sekilas kita ngobrol sama Sharon ya di Sampo 2020. Kita akan ketemu di video selanjutnya dan salaman. Dah.